Presentasi ke-6 saya kali ini, di sini saya akan membahas tentang pembagian hadis. Pembagian hadis, yakni yang berdasarkan isi. Yakni yang pertama yakni hadis qauliyah, yaitu hadis yang berisi perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yakni hadis fi'liyah, hadis yang berisi tentang perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yakni hadis takririyah, hadis yang berisi persetujuan Nabi Muhammad terhadap sesuatu yang dilakukan oleh sahabat di hadapannya. Pembagiannya yang kedua yakni berdasarkan status keaslian hadis. Yang pertama yakni pembagiannya adalah hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, dhabit, matanya tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya atau akal sehat. Yang kedua yakni hadis hasan, hadis yang sanadnya bersambung dan perawinya adil tapi tingkatannya agak kurang dari perawi sahih. Yang ketiga yakni hadis dhaif atau hadis palsu, hadis yang sanadnya putus, perawinya kurang adil atau matanya bermasalah. Yang ketiga yakni hadis maudhu', yaitu hadis palsu, yaitu hadis yang dipalsukan atau dibuat-buat baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang berdasarkan jumlah perawi dalam sanad. Ini yang pembagian kedua, yakni cabang-cabangnya adalah yang pertama hadis mutawatir, yaitu hadis yang dirawayatkan oleh banyak perawi di setiap tingkatan sanad sehingga mustahil mereka bersepakat berdusta. Hadis ini memiliki kepercayaan paling tinggi. Yang kedua yakni hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa rawi saja pada salah satunya, yakni tingkat sanad tidak sampai mutawatir. Hadis ahad ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yakni gharib. Gharib yakni yang diriwayatkan oleh satu perawi di setiap tingkat sanad. Yang kedua yakni aziz. Aziz yakni diriwayatkan oleh sedikit perawi di setiap tingkatan sanad. Yang ketiga yakni masyhur. Masyhur yakni diriwayatkan oleh 3 atau lebih perawi yang tidak sampai mutawatir. Yang keempat yakni pembagiannya adalah berdasarkan penggunaan hukum. Berdasarkan penggunaan hukum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni hadis ahkam. Hadis ahkam yakni hadis yang mengandung tentang hukum-hukum syariat seperti kewajiban dan larangan dan anjuran. Yang kedua yakni hadis asar, hadis yang berisi cerita, berita atau sejarah tanpa maksud hukum. Yang ketiga yakni hadis fikih. Hadis fikih yakni hadis yang menjadi dasar penetapan hukum fikih. Yang keempat yakni hadis akhlak, hadis yang mengandung ajaran moral, etika. Jadi kesimpulan presentasi saya kali ini adalah pembagian hadis merupakan langkah penting dalam ilmu hadis yang membantu umat Islam untuk memahami dan mengklarifikasikan berbagai macam hadis berdasarkan kandungan, kualitas, sanad, jumlah perawi dan fungsinya dalam hukum Islam. Dengan adanya pembagian ini, kita dapat membedakan antara hadis yang sahih dan dapat dipercaya dengan yang dhaif atau bahkan palsu. Hal ini sangat penting agar ajaran Islam yang kita amalkan benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad secara autentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, mempelajari pembagian hadis menjadi salah satu fondasi utama dalam ilmu hadis dan studi keislaman secara umum. Sekian dari saya, presentasi saya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.